Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sebenarnya sih nggak ono sing katanya diomong ya, karena juga aku bingung katanya ngomong apa, ngono kali cerita apa, bingung aja ngono. Ya aku nggak ono sing dibahas sebenarnya, tapi saiki mungkin aku cuma menyampaikan keresahan sing selama iki banyak orang itu menjadi resah juga gitu. Tapi sebelumnya kita mungkin harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini ya, dalam hal apapun, entah dari fisik, entah dari semuanya anggota tubuh itu kita harus bersyukur ya. Tapi intinya kudu ikut sih. Mungkin di sini ada teman-teman yang juga merasakan buta warna parsial. Jadi buta warna parsial itu sebenarnya nggak tahu ya, ono sing bilang itu cacat, ono sing bilang itu dari keturunan dan lain-lain. Cuma jujur aku buta warna parsial itu dari keturunan. Ini nggak salah toko ibu sih. Tapi buta warna parsial yang aku alami itu bukan buta warna sing kayak iso ndelok gitu, bukan kayak bisa membedakan warna, itu juga bukan sih sebenarnya. Tapi lebih ke kita itu kalau misalkan membaca buku Ishihara itu buku kayak ada gambar dan angka-angka itu loh, itu nggak bisa ngebaca aja. Dan aku masih sekarang juga masih nggak ngerti aku buta warna beneran apa nggak ngono loh. Iku aja sih sebenarnya sih. Tapi mungkin teman-teman di sini juga banyak keresahan ini ya, ketika kalian lulus sekolah terus kalian bingung mau kerja di mana. Ada yang mau melamar jadi TNI, polisi ya kan, mungkin juga ada yang mau ngelamar jadi dokter tapi nggak bisa, tetap nggak iso daftar gitu karena kalian mengalami buta warna itu. Dan bersyukurku aku masih dikasih bisa melihat gitu loh, si iso ndelok warna dan membedakan warna. Jadi buta warna parsial yang aku alamin itu bukan buta warna sing gak iso ndelok warna sekaligus, bukan. Bersyukurku sih itu ya. Dan sebenarnya pernah sih aku fase kayak gak bisa terima ini itu loh, bener-bener gak bisa terima. Karena jujur di awal itu aku pengen banget daftar jadi TNI, pengen banget daftar jadi dokter, polisi gitu. Tapi pas tahu dengan keadaan seperti ini tuh kayak mikir bahwa ya mungkin Allah itu ngasih, atau Tuhan itu ngasih rezeki lain gitu loh dengan apa yang kita miliki saat ini gitu sih. Tapi pernah sih aku kayak merasa di fase stres gitu, itu pasti ada. Cuman semakin lama itu kita semakin menyadari bahwa akan ada rezeki yang lebih lebih luas mungkin di luar. Mungkin rezeki kita emang bukan di sana gitu. Gitu aja sih. Mungkin teman-teman di sini banyak yang ngalamin juga buta warna parsial gitu kan, atau bahkan ada yang mengalami buta warna. Dan sebenarnya sih aku mau menyampaikan sedikit ke pemerintah ya. Aku kan nggak ngerti kenapa setiap pendaftaran itu, mungkin kalau dokter ya memang sih dokter memang setauku ya memang eh, kebutaan warna itu adalah cacat kalau di kedokteran mungkin ya. Aku nggak tahu, tolong dikoreksi. Jadi ya merasa kayak kenapa kalau di institusi lain itu buta warna itu sangat penting, ke polisi, tentara gitu kan. Padahal kalau misalkan aku nggak tahu banget ya. Padahal banyak loh di luar sana itu kayak ini sekedar keresahanku sebenarnya sih. Dan aku yakin banyak di luar sana itu sangat merasakan kayak buta warna gitu kan. Mereka itu punya skill yang bagus, mereka itu punya attitude yang baik, mereka punya pola pikir yang baik, mereka punya penghargaan yang baik. Tapi ketika mereka ingin mendaftar di dalam atau mungkin di satu perusahaan besar, di institusi besar, mereka nggak bisa gitu. Karena itu aja, karena buta warna. Jadi kayak mungkin aku sedikit menyampaikan ke pemerintah, atau mungkin sebenarnya sih ini keresahan, dan video ini sebenarnya bukan video kayak harus ini nggak ada. Ini hanya sebuah video yang memang aku cerita aja sendiri tanpa skrip, tanpa apapun gitu sih.
Ya mungkin di sini ada teman-teman yang juga ngerasain buta warna parsial. Kalian bisa komentar di bawah gitu keresahan-keresahan kalian. Kita bisa cerita di sini lah. Dan nanti kita bisa ngebahas ini lebih lanjut ke depannya gitu. Tapi intinya sih, kalau aku sendiri, kenapa harus banyak institusi apapun itu ya? Itu penting banget gitu. Tes buta warna itu sangat penting. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu, kalian bisa komentar lah. Padahal kalau misalkan kita lihat banyak banget teman-teman kita yang buta warna parsial atau mungkin buta warna apalah ya. Buta warna yang benar-benar nggak bisa melihat warna atau apapun, itu mungkin masih ada nggak bisa lah. Tapi kalau buta warna parsial, kita masih bisa membedakan warna. Kita tahu gitu warnanya itu, ini warna hijau, ini warna biru, ini kita tahu. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti aja gitu warna-warna itu. Itu aja sih. Tapi nggak tahu ya, ini yang aku rasain aja. Entah bener apa enggaknya ya, kita nggak ada yang tahu. Itu aja sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain sih. Ya semoga pemerintah kedepannya itu memberikan peraturan baru bahwa adalah bantuan untuk orang-orang yang buta warna parsial, atau mungkin ada tes lain lah untuk untuk mengetes skillnya gitu kan, karena kan yang dibutuhkan pemerintahan ya, nggak tahu ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang dibutuhkan pemerintahan mungkin kan kayak skill kamu dalam bekerja, attitude dalam bekerja, atau mungkin juga cara kamu untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan baik gitu. Dan kasihannya orang-orang yang buta warna parsial, mereka itu tertunda atau mungkin mereka terhalang dengan itu gitu loh. Tapi bukan berarti kita itu nggak terima dengan keadaan ini ya. Kita sangat terima dengan keadaan ini gitu. Kita sangat bersyukur dengan keadaan ini, tapi terkadang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa terima. Pasti ada gitu. Atau mungkin teman-teman di sini juga ngerasain gitu loh. Kalian bisa komentar di bawah lah. Dan sekali lagi, video ini aku buat itu spontan aja. Makanya kenapa nggak diedit. Ini nggak ada editan sama sekali gitu. Cuman ngedit background video aja. Jadi ini aku spontan ngomong aja, ngobrol aja, ngajak kalian ngobrol. Jadi kalau misalkan ada yang kurang cocok dengan prinsip kalian, kembali lagi ya, setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda gitu loh. Ini cara berpikirku. Kalau misalkan ada yang salah dengan cara ngomongku ya, tolong diluruskan, atau mungkin kalian juga bisa punya pendapat sendiri, silahkan kalian komentar aja, nggak apa-apa. Tapi dibalik itu semua sih, dibalik keresahanku dengan buta warna parsial ini, aku sangat bersyukur karena masih diberikan keadaan badan yang sehat, masih bisa melihat, juga masih dikasih kemampuan lain. Mungkin itu ya, kita mungkin sama Allah atau sama Tuhan dikasih bakat lain untuk mengembangkan itu. Tapi terkadang kita itu ngerasa kayak bingung gitu loh, kita harus ngapain, padahal kita sudah tahu bahwa kita misalkan kayak kita pintar editing video, atau mungkin kita bisa membuat kerajinan apa gitu. Mungkin kalau misalkan kita mengembangkan di bidang itu mungkin adalah salah satu yang bisa menghasilkan sama diri kita gitu loh. Tapi kita nggak menyadari itu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana coba? Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Aku selama tahu bahwa aku tuh buta warna parsial itu awalnya nggak terima sih. Tapi lama kelamaan ya mau gimana lagi gitu kan. Kita nggak bisa terus-terusan nggak terima dengan keadaan ini. Jadi ya harus bersyukur juga sih. Dan kita harus sadar gitu bahwa mungkin ada rezeki lain, tapi bukan di sana, bukan jadi polisi atau TNI. Tapi bukan berarti itu kayak menghentikan ketika kita itu nggak bisa bertahan ya, salah
Kalau misalkan kita nggak bisa berjuang di dalam satu institusi yang kita inginkan, cita-cita kita, mungkin kita punya rezeki di sisi lain gitu. Dan mau nggak mau kita harus terima itu. Kita nggak bisa memaksakan itu gitu loh. Dan semoga mungkin kedepannya pemerintah itu bisa memberikan keringanan lah untuk orang-orang yang buta warna parsial gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini spontan aja. Jadi terima kasih yang udah ngedengerin, dan mungkin nanti kedepannya akan ada video-video lagi gitu. Dan maaf kalau misalkan ngomongnya sedikit rada cepet, karena memang ya kayak gini aslinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.